perintah dari Bapak kita Presiden Jokowi turun ke bawah kita, bahwasanya kita sudah perang dengan narkoba. Itu tantangan kita ke depan yang paling sungguh berat kepada masyarakat khususnya di Manini Natal. Sasaran siswa serta penumpang pasti selalu di hati. Sahabat Islam, terima kasih untuk Anda semuanya masih tetap bersama kami di program Talkshow Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif, mengungkap cerita di balik berita. Masih dengan narasumber kita di sini, Bapak Abdul Qadir Harahap, seorang prajurit berpangkat kapten, masih berada di studio. Makasih Bang, masih betah ya di sini ya? Ya, masih sangat betah sekali. Masih sangat betah ya. Karena udaranya sangat sejuk. Sejuk ya? Ya, dingin. Dingin dia di studio ya. Studio. Oke, makasih. Tentu buat Anda kembali kami sampaikan, Anda yang ingin berpartisipasi atau berinteraksi langsung dengan Pak Abdul Qadir atau Pak Dan Ramil kita nih, silakan aja di 0812 88 881026 nomor teleponnya, nomor WA dan SMS-nya 0812 9172 1177. Baik, ini Pak Harahap sudah menjadi Dan Ramil Panyapungan. Siap. Dikenal orang sangat ramah dan baik. Selain itu juga turut serta dan aktif dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Apa yang akan menjadi target Dan Ramil kita ini ke depannya? Kita coba untuk bertanya lebih jauh lagi. Memang kalau udah jadi komandan Dan Ramil itu lebih banyak mengurusi masyarakat lagi atau bagaimana itu tugas tupoksi utamanya, tugas pokok utamanya gitu? Intinya Bang Paslah, tugas pokok utamanya masalah Dan Ramil atau mungkin kita itu terfokus ke masyarakat. Ke masyarakat. Ke wilayah atau teritorialnya. Teritorial itu istilah militernya. Ya, teritorial. Kita lebih apa di situ lagi ya, tidak dalam posisi pengamanan lagi gitu ya? Tidak, kita hanya terfokus kepada teritorial dan menerima saran masukan kepada masyarakat atau apa yang terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bertanah. Apa saja itu yang dilakukan? Yang kita lakukan adalah kita melaksanakan Komsos, komunikasi sosial terhadap masyarakat. Istilahnya Komsos, enak juga ya, Komsos gitu ya, komunikasi sosial. Terus komunikasi sosial. Berarti kita terus berbaur dengan masyarakat. Memang kita itu, tentu saya sebagai Dan Ramil 13 Panyabungan. Iya, wilayahnya ada 6 kecamatan. 6 kecamatan. Panyabungan Kota, Panyabungan Utara, Panyabungan Selatan, Panyabungan Timur, Barat dan Huta Bargot. Sangat dulu ya, Panyabungan itu. Panyabungan ya. Okay. Begitu luas 6 kecamatan dan Ramilnya cuma 1 kurang lebih seperti itu, dan sedangkan Kapolsek saya ada 2. Dua kota dan 1 Kapolsek di Panyabungan Selatan. Nah, kemudian apa saja yang dilakukan terhadap masyarakat di samping komunikasi masyarakat itu tadi? Kemudian apa lagi gitu? Yang jelas Bang Paslah, kita bakti manunggalnya ada enggak tuh? Ada, mungkin karya bakti bermacam-macam. Jadi kita Bang Paslah, sedikit saya sampaikan bahwasanya kita kan Dan Ramil 13 Panyabungan identik kita mempunyai namanya Babinsa. Babinsa itu adalah Bintara Pembina Desa ya. Tugasnya dia itu ke desa-desa. Ke desa-desa. Maaf cakapnya, selesai apel langsung ke desa yang ditugaskan. Tapi sebuah desa itu enggak ya? Seyogianya sebagainya sebenarnya setiap desa satu Babinsa. Satu Bintara, satu desa ya. Tapi mengingat menimbang mungkin kita terbatasnya jumlah prajurit kita, ada Babinsa itu satu Babinsa membawai 4 desa sampai 5 desa. Begitu di wilayah timur. Turun saya luar biasa Babinsa saya itu. yang di apa Panyabungan Timur? Panyabungan Timur dia 5 rata-rata 5 lah satu Babinsa. 5 desa. Ada yang 4, ada yang bervariasi kurang lebih seperti itu. Kegiatannya Bang Paslah seperti yang ditanyakan, kita adalah Komsos, komunikasi sosial terhadap masyarakat. Dan kita mungkin mendorong kepada mungkin pemerintah daerah, dalam artinya membantu untuk melancarkan, mensukseskan pembangunan. Dan kita kadang-kadang yang selama ini kita sudah mulai kendor tentang bergotong royong. Itu yang terus didorong kepada masyarakat ya? Bergotong royong. Jangan sampai hilang ya. Kita contoh kecilnya Bang Paslah, mungkin satu desa, mungkin ada hambatan, mungkin jalan. Ya Babinsa itu mengajak. Kita sifatnya mengajak.
mengajak. Sekarang enak dana desa ada kok. Dana desa untuk bisa bergotong royong gitu kan? Ya bisa. Kita artinya mana yang ini itu. Mungkin tidak semua mungkin desa itu terbangun. Kita mendorong di antara Bapak Kepala Desa, ayo kita bikin kayak kan. Artinya mendorong lah apa kira-kira yang harus segera dilaksanakan dan kira-kira ada yang lebih terpokok lah atau utama yang harus dilaksanakan. Dan itu semua bagian dari tupoksi ya, tugas pokok dan program seorang prajurit TNI yang bertugas di Koramil atau di kewilayahan ya. Dengan pemerintah daerah bagaimana itu? Dengan pemerintah daerah alhamdulillah cukup bagus dalam bekerja kita bekerja sama. Dalam anggaran baik juga dalam anggaran Bang Pasla kita tidak ikut campur di dalam itu anggaran ya, itu sama sekali ya, tidak ikut campur. Dana apapun nggak bisa didorong ya dari pemerintah ke ini ya. Kita sifatnya mendorong, kita meminta kepada mungkin ke Pemda dalam arti ini mungkin diantaranya kalau kita dulu dengar namanya istilahnya AMD Apri Masuk Desa, sekarang sudah diganti dengan TMMD. Apa itu? Tentara Manunggal Masuk Desa. Ya. Gitu ya. Dan itu membangun itu resmi. Kita ada dari Pak TNI, mungkin kita meminta kepada pemerintah daerah untuk contoh pembukaan jalan, pematangan jalan, membuka dari nol, mungkin ya membuka jalan lah yang pantas. Kita yang langsung terjun Bang Pasla. TNI-nya langsung bergotong royong. Dan ini termasuk yang membuka jalan yang dari Gunung Baringin mau ke apa itu ya? Ya termasuk itu juga, itu dari Medan, dari Jipur, alat beratnya TNI Jipur, dari Jipur Kodam 1 Bukit Barisan langsung terjun. Udah sampai ke mana itu Pak? Kalau masalah itu kita tidak terlalu tidak terlalu masuk di dalamnya, tapi kita tetap melaksanakan karena wilayah kita memantau, memonitor. Itu dari Gunung Baringin itu Pagur lah ya, Gunung Baringin sampai dari dibantu juga dari wilayah Palas bertemu dia. Artinya intinya nanti ke depan mungkin jalan sudah dibuka dari Panyabungan akses ke wilayah Palas sudah bisa dilewati. Sedangkan mungkin sekarang mungkin belum maksimal, mungkin masih perlu perbaikan lagi, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti Anda lah seorang komandan Ramil ya, wilayah rayon militer itu misalnya di beberapa ini di Mandailing Natal ini problem paling besar itu yang mengancam masa depan kita itu umumnya apa gitu? Ya sebenarnya kalau dibilang kata mengancam sih tidak ada yang mengancam, tetapi yang perlu ekstra kita memperhatikan sudah menyeluruh kita. Sekarang ini merupakan suatu perang ya, perintah dari Bapak kita Presiden Jokowi turun ke bawah kita, bahwasanya kita sudah perang dengan narkoba. Itu tantangan kita ke depan yang paling sungguh berat kepada masyarakat khususnya di Mandailing Natal. Dan itu memang apanya di sini ya, gudangnya atau apanya di Mandailing? Kalau kita sama-sama mengetahui masalah gudangnya, memang kita tidak pungkirin bahwasanya produksinya besar kan gitu kurang lebih. Kita peran kita sebagai TNI atau mungkin anggota Sebabinsa mensosialisasikan bahwa narkoba itu penggunanya tidak boleh merusak diri dan keluarga dan masa depan kita ke depan, kan kurang lebih seperti itu. Dan hukumannya berat gitu. Hukumannya berat. Jadi itulah mungkin diantaranya kita tugas paling berat sebenarnya bukan tugas TNI dan Ramil, tugas kita bersama semuanya. Kita bersama ya. Kalau paham-paham apa itu, bagaimana Anda melihat di Mandailing Natal? Paham-paham radikalisme, paham-paham apa dan segala macam. Masalah alhamdulillah di daerah Panyabungan ini alhamdulillah paham kiri kanan atau radikalisme alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah berjalan kondusif. Karena kita di sini adalah mayoritas mungkin muslim ya, yang taat beribadah, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada yang melenceng dari akidah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan itu deteksinya dilakukan oleh TNI ya? Babinsa juga kita monitor. Monitor ya. Apabila ada yang paham-paham yang mungkin dia menyimpang dan sebagainya, kita termasuk memonitor dan kita apabila ada kita laporkan. Sampai hari ini alhamdulillah belum ada lah. Oke, baik. Ini itulah loyalitas kita terhadap negara ya, yang merupakan sebuah keharusan yang ada dalam setiap jiwa anak bangsa. Tidak hanya TNI saja barangkali ya. Ini kita di ujung nih Bang. Kita tinggal sekitar 2 menit lagi nih. Harapan Abang sebagai pribadi nih, harapan untuk institusi TNI itu sendiri, harapan terhadap masyarakat. Harapan saya kepada kita semua pemirsa yang bahagia, mari kita ciptakan kondusif dan aman di negara kita, khususnya di kabupaten kita Mandailing Natal. Dan jangan kita
mudah terpengaruh atau terprovokasi berita-berita hoax yang ada. Itu memang membahayakan ya? Sangat membahayakan. Kadang-kadang berita itu belum jelas, belum gitu ya. Belum jelas sumbernya, kita sudah men-share-nya, gitu ya. Jadi membuat orang jadi ikut terprovokasi. Jadi kalau belum jelas beritanya, kita hanya mengetahui saja, tidak usah kita ini. Dan harapan kita juga di sini juga saya sampaikan sama Bang Paslah ada dua. Yang pertama, kita juga sudah disampaikan Bapak Presiden, saya sampaikan tadi harapan kita, mohon mengharap kepada kita semua sama-sama menjaga anak-anak kita, pemuda dan pemudi, dan anak-anak kecil jangan menggunakan narkoba. Sign out to drug ya. Iya. Yang kedua, memang itu juga merupakan perintah juga dari pimpinan kita, jangan kita sekarang membakar karhutla. Kebakaran hutan dan lahan itu ya. Kita sudah sama tahu bahwasanya di daerah Pekanbaru ya, sampai di tempat kita sudah 3 hari ini asapnya sudah mulai udah sampai ke sini luar biasa lah ya. Di atas apa ya? Udah darurat sekali dan kita menghimbau kepada seluruh masyarakat jangan membakar hutan, membakar hutan dan lahan. Dan tambahan Bang Paslah khusus mungkin pendengar yang budiman khusus Kabupaten Mandalang, Kabupaten Mandalang, sekedar informasi kepada kita semua bahwasanya tahun ini dan bulan ini kita menerima pendaftaran Secatam gelombang kedua. Pembukaannya sudah ada di Koramil tanggal 23 September sampai dengan 4 Oktober. Penerimaan prajurit. Harapannya memang alhamdulillah Bang Paslah, sekedar informasi buat kita semua, bahwasanya jatah atau mungkin alokasi Kodim 0212 atau wilayah Setabaksel ini sangat luar biasa Bang Paslah. Mungkin bagi ada masyarakat atau anaknya, adiknya yang ingin lihat di sini kesempatan yang sangat luar biasa. 87 orang diterima khusus jatah Tabaksel ya, mudah-mudahan semuanya jalan dengan baik dan juga banyak yang diterima ya. Amin. Itu saja. Terima kasih, siap. Oke, baik. Terima kasih tentunya telah hadir di studio dan jangan bosan menjadi narasumber kami. Insya Allah. Suatu saat kami undang juga, tapi di acara ngopi gitu ya. Siap. Kita ada live dari on KP Stat FM ya. Siap. Oke, sahabat Stat FM, terima kasih tentunya Anda telah bersama kami bahwa loyalitas terhadap negara merupakan sebuah keharusan yang ada dalam setiap jiwa anak bangsa. Tidak hanya TNI saja, menjaga keamanan juga adalah tanggung jawab kita bersama. TNI lewat program Manunggal Bersama Rakyat digaungkan guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sudah seharusnya TNI dan rakyat bersama-sama menciptakan kondusivitas dan menangkal semua perpecahan. Terima kasih, sampai di sini kita Ruang Paslah kali ini. Nantikan Ruang Paslah berikutnya minggu depan dengan tema dan narasumber yang berbeda. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Bagus, menurut saya sangat bermanfaat. Contoh, kita sebagai TNI kan kita berbicara tentang TNI. Mungkin masyarakat yang belum tahu, mungkin setidaknya tahu apa sih di dalam tubuh TNI itu. Setidaknya seperti yang saya sampaikan tadi, disiplinnya hebat, loyalitasnya tinggi, kurang lebih seperti itu. Jadi sehingga bisa mungkin menyaksikan semua warga atau khususnya bangsa Indonesia, khususnya di Kabupaten Mading Natal. Artinya ini baru saya berjalan ke dinasan saya, suatu kehormatan buat saya bisa diundang karena belum pernah terjadi di kabupaten kota sebelumnya, dan ini suatu kehormatan untuk kegiatan ini sangat luar biasa menurut saya dan perlu ditingkatkan lagi. Dan saya pun kalau diundang sering-sering datang sini, alhamdulillah bisalah sebagai narasumber, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak, mantap. Tentara Nasional Indonesia siap mempertahankan negara. Dengan sumpah prajurit dan sabda panjang, kobarkan semangat Pancasila. 102.6